2. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kita kembali di pertemuan kelima ya, dengan materi yang kalau tidak salah belum sampai selesai ya, kalau misalnya memang banyak gitu ya. Jadi memang saya sengaja ini slide-nya banyak, tapi saya coba jelaskan. Saya juga udah memberikan tugas ya, nanti kalau nggak salah saya kasih waktu 2 minggu, tinggal kalian kerjakan berkelompok ya, dua-dua. Saya silakan memilih sendiri ya, tapi nanti mungkin next tugasnya saya akan pilihkan timnya. Baik, ini ya, understanding types of economic leakage in tourism. Jadi kebocoran ekonomi yang tipe-tipenya. Ini sepertinya sudah beberapa yang saya bahas ya, dari import ya, export, invisible linkage, dan industry linkage. Kalau tidak salah ini udah ya, saya lupa lagi. Ini juga udah ya, kayaknya, tapi ada yang belum gitu saya ingat. Ini juga cara untuk mengukur ya, metodologinya seperti apa dengan pendekatan input-output. Jadi input-output analysis is powerful tool that evaluates the interdependency between different sector of the economy. Nah ini memang ilmu ekonomi ya, jadi karena tourism is business dan dianalisis dengan ini. Ini saya ngambil dari jurnal ya, Input Output Analysis and Tourism Impact Study. Jadi digunakan secara luas ya, secara umum ya, untuk melihat dampak ekonomi dari pariwisata. Tujuannya, ini sih tujuannya dari artikel ini, dari jurnal ini, untuk mendemonstrasikan usefulness of this analysis. Penggunaan analisis ini pada keilmuan khususnya di dampak ya impact of tourism, dampak dari pariwisata. Oke, selanjutnya ada understanding tourism satellite account ya, ini juga saya pernah bahas ya. Kalau nggak salah ya, nanti coba di reminder lagi sama Saiful. Ya kalau dulu saya menggunakan platform ini karena saya sedang ada di luar kota ya. Jadi memang waktu paginya saya ada kegiatan gitu ya, sedang survei. Jadi untuk mengoptimalkan sharing atau saya sebagai fasilitator untuk mata kuliah pariwisata berkelanjutan, kita menggunakan platform YouTube ini, yang dimana perkuliahan tetap ada ya, cuman memang tidak live. Tapi saya juga ada effort ya, saya membuat video ini tidak hanya serta-merta ngasih tugas gitu ya di Google Classroom atau ya something like that ya. Saya menggunakan platform ini, saya juga live, cuman live-nya secara terbatas. Dalam arti saya ya saya pergunakan waktu subuh saya ini untuk memvideokan. Oke nih, kita lanjutkan aja tadi intermezzo sedikit. Tourism satellite akun ya, provide a comprehensive framework for measuring the economic contribution of tourism to local economy. Nanti saya juga akan ngasih tugas yang kalian jadi bisa men-challenging kalian untuk berhitung ya. Karena kaitannya dengan dampak ekonomi pastinya harus bisa menghitung ya. Kita hitung kira-kira dampaknya ekonomi seperti apa. By tracking expenditure ya, pengeluaran dari wisatawan ya, employment ya, tenaga kerja, and output generated by tourism. Jadi keluaran yang secara umum. TSA over available insight that help in policy making, and ya ini untuk membuat suatu kebijakan and support local business in their growth and sustainable effort ya. Jadi untuk mendorong ya, mensupport
UMKM ya, kalau lokal bisnis pasti UMKM untuk bisa tumbuh, and sustainable effort ya, upaya untuk lebih berkelanjutan. Measurement method for economic linkage ya. Ini tadi ada TSA dan kita menggunakan juga input output analysis into revenue flow. Linkage coefficient help quantify the extent of revenue loss to external source ya. Ini jadi membantu kita ya melihat apakah ada keuntungan yang harusnya keuntungan buat kita keluar gitu ya melalui sumber-sumber eksternal. Ini butuhnya pemangku kebijakan atau stakeholder untuk membuat strategi untuk meminimalisir kebocoran ekonomi dan meningkatkan ya local benefit. Oke, strength and local economic ini kayaknya udah ya. Saya kok jadi lupa-lupa inget ya. Nanti coba saya pull di reminder lagi. Saya rasa kayak ada yang belum beres gitu ya. Kayaknya udah nih ya. Local sourcing strategi ya, by promoting local supplier to some businesses can bolster the local economy, reduce linkage, and foster community resilience. Implementing effective supplier development program ensure that community benefit directly from tourism. Jadi make sure memastikan bahwa komunitas lokal, masyarakat lokal mendapatkan keuntungan dari pariwisata itu sendiri. Creating a sustainable cycle, jadi membuat semacam circle ya. Jadi lingkaran atau saya sebutnya apa ya? Bukan value chain ya. Ya, cycle of growth. Jadi pertumbuhannya, jadi dia memutar ya. And empowerment. Jadi memberdayakan juga mereka tentunya dengan ekonomi lokal. Forward linkage enhancing economic value through diversification. Jadi dari sustainable tourism create new opportunities. Jadi dengan pariwisata berkelanjutan itu membuat ya kesempatan yang baru untuk mereka through product diversification. Jadi pembuatan ragam dari produk-produknya. Enabling local businesses to innovate and expand their offering by incorporating local culture and resources. Businesses can attract diverse clientele, enhance guest experience, and ultimately boost the local economy by keeping spending within the community. Jadi ya dengan adanya pariwisata diharapkan ini dari dampak ekonominya membuat apa ya peluang untuk membuat produk yang lebih banyak, lebih beragam, diversification. Sehingga lokal bisnis UMKM yang bisa berinovasi dan menawarkan produk mereka gitu ya. Hal ini bisa memberikan apa ya kemajuan ekonomi lokal. Next, backward linkage and enhancing local sourcing strategy. The importance of local sourcing strategy by prioritizing local supplier ya. Ini yang memprioritaskan bahan baku dari lokal. Tourism business can be bolster the local economy, reduce linkage ya, jadi mengurangi kebocoran ekonomi itu sendiri, foster community resilience dan misalnya apa ya? Jadi misalnya apa ya maksud saya? Jadi memberikan ketahanan bagi mereka ya. Implementing effective supplier development program ensure that communities benefit directly from tourism, creating a sustainable cycle. Ini yang tadi. Ini kok kebelah ya? Ini sama ya, ada 2 kali yang jadi ada double post ya, redundant. Horizontal linkage building strong business network ya. Horizontal linkage foster collaboration among local businesses, enhancing their collective impact by creating strong networks. Businesses can share resources, engage in joint marketing initiative, and offer share services, ultimately boosting local economic resilience. Resilience itu kata-kata yang familiar ya pas lagi COVID, cuma saya lupa nih apa ya resilience ya. Membangkitkan kembali ya, kalau nggak salah ya, membangkitkan kembali ekonomi lokal ya.
reducing linkage ya. This partnership enable sustainable growth while ensuring that benefit remain within the community. Ya, ini juga saya lupa-lupa ya, tapi kayaknya pernah ya. Ya, ini mungkin nanti ada di mata kuliah khusus ya dengan Bu Feby. Understanding the importance of local ownership, control, and benefit sharing in CBT ya, Community Based Tourism Principle. Ada 5 step: local ownership, community owned and managed tourism initiative, ensuring decision reflect their needs and value. Ada control, empowerment of local stakeholder to guide development processes and maintain cultural integrity. Benefit sharing ya, ini keuntungan yang bisa dirasakan secara bersama, secara sharing. Profit are distributed within the community, enhancing social equity and supporting local development. Cultural respect, tourist activities honor local tradition and custom, foster mutual understanding and respect. Sustainability focus, CBT model prioritize environmental stewardship, ensuring tourism activities are ecologically responsible and sustainability. Jadi fokusnya ke arah keberlanjutan. Dengan model seperti ini memungkinkan untuk lebih berkelanjutan karena basisnya di masyarakat itu sendiri. Ini contoh ya, kalau salah ini belum ya, ownership and control ya. Successful example include guest houses that provide authentic cultural experience and cultural tour showing local tradition. Kayak ini salah satu contoh bentuknya ya, bentuk aksinya seperti apa. Untuk CBC itu sendiri memberdayakannya dengan adanya guest house ya, bukan guest house tadi apa ya? Ya guest house ya, guest house atau homestay ya, bisa kalau yang di village tourism, desa wisata, homestay. Supporting local entrepreneurship in tourism, access to finance, market, and business ini penting juga ya, jadi memudahkan akses mereka community untuk mendapatkan pembiayaan ya. Development services is crucial for fostering local entrepreneurship in tourism. By enhancing this aspect, communities can create sustainable venture that not only provide income but also empower local residents, ensuring that economic benefit of tourism are widely shared and enduring. Okay, role of policy support in sustainable tourism. Ini juga penting, bagaimana payung hukum agar ya untuk UMKM bisa sustain juga. This include providing incentive ya, ada insentif tertentu, enhancing capacity building, establishing regulatory framework that empower local businesses. Such measure ensure that community benefit directly from tourism activities while promoting sustainable practice and economic resilience. Economic monitoring indicator. Ya, understanding how to assess tourism economic contribution potential is crucial. Direct indicator ya, measure tourism revenue, employment rates, and overall contribution to gross GDP ya, gross domestic product, yang bisa melihat untuk ekonomik itu dari GDP-nya ya. Kalian bisa lihat, bisa coba-coba searching sebelum saya memberikan tugas. Hal yang krusial yang harus dilihat adalah GDP-nya. Indirect indicator assess income generated for local businesses and the percentage of locally sourced goods and services. Linkage indicator analyze import ratio. Jadi kita lihat rasio ekspor dan importnya. Apakah importnya lebih banyak atau ekspornya lebih banyak? Kalau importnya lebih banyak berarti memang ada kebocoran ekonomi. Foreign ownership rates ya, ini juga dilihat apakah owner dari beberapa industri pariwisata itu orang luar, orang asing, atau pribumi. Itu juga salah satu indikasi dampak kebocoran dari ekonomi itu sendiri. Economic monitoring and evaluation method ya, tadi udah ya. Cost benefit analysis ya, which evaluate their cost versus benefit of tourism initiatives and ensure informed decision making for sustainable development. Ada lagi direct and indirect economic effect cost benefit analysis. Ya mungkin nanti ada lebih detail lagi ya. Ini case tadi Costa Rica Sustainable Tourism Certification belum ya kayaknya. Ini contoh saja ya. Jadi ada semacam certified-nya ya.
By implementing quality control measure, it enhances market positioning for local businesses, ensuring that economic growth also contribute to ecological preservation and community welfare, ultimately benefiting both tourists and residents. Juga ada salah satu juga case study-nya di Fiji Island. Ini juga tentang capacity building ya. Tourism development, this model emphasizes local ownership and decision making, enabling community to benefit directly from tourism. Jadi dampaknya secara langsung untuk mereka by fostering collaboration and sustainable practices. Fiji has successfully enhanced its tourism sector while empowering local residents and preserving cultural heritage. Yang mereka angkat adalah budaya lokalnya dan ini memberdayakan dari tenaga kerja lokal. Ini adalah conclusionnya. Strengthening local linkage ya, develop backward, forward, and horizontal connection to maximize local benefit. Jadi kita lihat ke depannya seperti apa ya. Lihat ke belakang, depan, horizontal, harusnya ada vertikal juga. Continuous monitoring, implement tracking method to evaluate economic impact and local searching ratio supporting inclusive development. Reflective question on sustainable tourism policy. As we consider the future of tourism, is crucial to reflect on how local economies can leverage sustainable practices. What are the implications of this practice for future tourism policy? How can ini pertanyaan-pertanyaannya yang bisa kita coba gali. Pertanyaan kedepannya seperti apa untuk kebijakan. Kalian bisa searching juga sebelum saya kasih tugas ya. Kebijakan-kebijakan terbaru untuk sustainable tourism. Pertanyaan kita akan coba interaktif di Telegram saya dan Google Classroom. Oke, saya Erin ucapkan dalam nirbalmin. Subhanakallahumma bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih.